Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Bunda Sri Pujianti. Bunda dari Universitas Kuningan. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, mari kita belajar hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipimpin sama Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warajukni fahman waj'alni minas solihin. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema ketiga yaitu ayo cintai lingkungan, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran hari ini, Bunda harapkan kalian mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara, serta mampu menyajikan laporan secara tertulis, dan kalian mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam secara tepat. Anak-anak, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan wawancara, yaitu yang pertama, memperhatikan kaidah-kaidah bahasa baku yang berlaku. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat efektif. Anak-anak, sistematika atau format menulis hasil laporan wawancara itu ada 6. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada topik wawancara, yang keempat ada waktu dan tempat kegiatan, yang kelima yaitu ada laporan hasil wawancara, dan yang terakhir jangan lupa yaitu kesimpulan. Nah, anak-anak jangan lupa juga memperhatikan penulisan atau penggunaan huruf kapital, serta penggunaan tanda baca, titik, dan koma. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian selesaikan tugas laporan wawancara yang telah kalian laksanakan dengan memperhatikan tadi penggunaan huruf kapital serta penggunaan tanda baca, titik, dan koma. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Nah, sekarang Bunda mau menjelaskan mengenai tanaman rimpang. Dia tahu tanaman rimpang itu apa? Ya, tanaman rimpang adalah tanaman obat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, tanaman rimpang dapat dijadikan obat atau minuman yang dapat menyehatkan badan. Di antaranya yaitu ada kencur, kunyit, jahe, dan masih banyak lagi. Ada yang tahu kencur anak-anak? Wah, banyak ya yang tahu. Nah, kencur. Kencur ini dapat ditanam di permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan harus cukup terkena sinar matahari. Nah, kencur ini memiliki berbagai macam manfaat untuk mengobati penyakit. Salah satunya yaitu ada
menyembuhkan influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kencur. Nah, yang kedua ada kunyit atau kunir. Kunyit adalah salah satu tanaman rempah yang dapat dijadikan sebagai bumbu masakan atau memiliki manfaat untuk kesehatan. Mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Menanam kunyit sangat bagus ketika saat musim penghujan, karena tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu ada jahe. Jahe juga termasuk salah satu rempah yang sangat penting. Jahe memiliki berbagai macam manfaat. Bumbu masak, pemberi aroma, dan pemberi rasa pada makanan. Nah, dalam menanam pohon jahe ini tanahnya tidak boleh tergenang air. Jahe juga sering dimanfaatkan untuk dijadikan bahan minuman penghangat tubuh dan juga dimanfaatkan oleh industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, itu anak-anak tadi adalah salah satu jenis-jenis tanaman rimpang. Nah, agar lebih jelasnya, coba perhatikan. Di sini Bunda mempunyai gambar tanaman-tanaman rimpang. Yang pertama ada gambar kencur. Nah, jadi seperti ini anak-anak gambarnya. Ini adalah gambar kencur. Yang kedua, lihat di sini ada gambar kunyit. Nah, ini jadi seperti ini anak-anak kunyit. Nah, yang terakhir coba lihat yang ketiga yaitu ada gambar jahe. Nah, jahe itu seperti ini anak-anak. Ada yang sudah tahu? Wah, udah banyak yang tahu ya. Nah, ini adalah salah satu jenis tanaman rimpang, tanaman yang dapat dijadikan obat. Nah, sekarang coba kalian baca materi yang akan Bunda tampilkan. Nah, agar kalian mengetahui bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan. Lihat di sini. Sudah selesai membacanya, anak-anak? Nah, dari teks yang tadi sudah kalian baca, itu adalah informasi bagaimana cara kita merawat tumbuhan dan hewan. Dari teks tersebut, tadi ada beberapa juga jenis tanaman rimpang seperti lengkuas, lidah buaya, dan juga sirih. Nah, dari informasi tadi bagaimana caranya merawat tumbuhan dan hewan? Nah, merawat tumbuhan dan hewan, merawat tumbuhan itu harus disiram secara rutin atau secara teratur. Yang kedua juga bisa dengan membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Yang ketiga dapat memberikan pupuk. Nah, sedangkan untuk merawat hewan dapat dengan diberi makan serta jangan lupa dibersihkan atau dimandikan secara teratur. Nah, itu adalah salah satu cara merawat tumbuhan dan hewan. Ada yang suka merawat tumbuhan di rumahnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Sudah cukup? Ya.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hari ini kita sudah belajar mengenai sistematika laporan hasil wawancara, yaitu ada yang pertama latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang terakhir jangan lupa kesimpulan. Nah, serta kita juga sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca titik dan koma. Serta kita juga hari ini sudah belajar bagaimana cara kita merawat tanaman dan hewan di sekitar kita. Nah, anak-anak, nanti akan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, walaupun situasi masih pandemi, tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi segera berakhir. Jangan lupa 3M ya anak-anak, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga tetap menjaga jarak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Ucapkan hamdalah alhamdulillahi robbil alamin. Ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.